Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas lebih dalam mengenai riba. Mungkin sebagian dari kita udah nggak asing ya dengan kata riba ini, tapi sebenarnya riba itu apa sih? Oke, secara singkat, riba itu artinya adalah tambahan. Tapi tambahannya itu maksudnya gimana? Oke, coba kita bahas lebih dalam mengenai arti dari riba. Jadi riba itu adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun tukar menukar utang piutang secara batil. Oke, batil ini adalah yang berlawanan hukum syariat ya. Jadi intinya adalah pengambilan tambahan. Oke. Untuk macamnya apa aja sih macam-macam dari riba ini? Macam. Oke. Riba itu terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah riba qard dan yang kedua adalah riba buyu. Riba qard ini apa? Riba qard ini adalah yang berhubungan dengan hutang piutang. Sedangkan kalau misalnya riba buyu adalah riba yang berhubungan dengan tukar menukar. Nah, riba buyu ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada riba fadl dan juga riba nasiah. Riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl dan riba nasiah itu bedanya apa? Oke. Riba fadl itu memiliki beda kuantitas. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya lebih dalam. Pokoknya riba fadl ini adalah beda kuantitas. Sedangkan kalau riba nasiah itu beda waktu. Beda time ya, kita beda waktu. Oke. Coba kita bahas lebih dalam. Yang pertama, riba qard. Seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, riba qard ini yang berhubungan dengan hutang piutang. Tapi contohnya gimana sih? Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada A nih. A dia mau minjem ke B sebesar 10.000. Tapi B ini mensyaratkan si A untuk mengembalikan sebesar 10.000. Balikin Rp 11.000. Oke. Dia awalnya minjam 10.000 nih, tapi diharuskan mengembalikannya 11.000. Nah, ini adalah riba dalam hutang piutang karena adanya perbedaan selisih sebesar Rp 1.000. Nah, ini bisa juga disyaratkan itu ketika jatuh tempo ataupun di awal peminjamannya nih. Tapi harus diingat kalau misalnya si A tadi kan udah minjem ke B, tapi si A ini ngebalikinnya 11.000 tanpa disyaratkan oleh B, itu nggak apa-apa karena itu termasuknya hibah. Tapi harus diingat itu tanpa disyaratkan sebelumnya ataupun pas jatuh tempo. Nah, ini termasuk riba ketika disyaratkan ya, harus membayarkan lebih. Oke, itu yang riba qard. Kemudian kita masuk ke yang riba buyu. Nah, riba buyu ini akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kuantitas atau waktu nih. Perbedaan waktu itu kayak nggak tunai gitu. Nah, tadi kan riba buyu ini kebagi lagi menjadi dua. Oke, coba kita bahas yang pertama.
riba fadl. Riba fadl ini apa? Secara singkat, riba fadl itu memiliki barangnya sama, tapi dia itu beda kuantitas. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini biasa terjadi saat kita mau lebaran. Kan kita suka ketemu nih di jalan itu ada pertukaran uang recehan. Nah, ini termasuk riba fadl. Kenapa? Misalnya gini, ada orang A lagi nih. Dia punya duit 100 ribuan. Dia punya duit selebar 100 ribu. Dan dia mau tuker ke 5 ribuan nih. Tapi sama orang yang menukarnya itu cuma dikasih 19 lembar. Nah, kan 5.000 kali 19 itu kan cuma 95.000. Nah, 5 ribunya ini dianggap jasanya oleh si penukar jasa ini. Nah, ini termasuk riba buyu. Karena ini jenis barangnya udah sama nih, tapi kuantitasnya beda. Itu nggak boleh, karena harusnya kalau ya 100 ribu ya ditukar dengan 100 ribu. Kemudian yang kedua adalah riba. Nah, ini kita pindahin sini aja. Ada riba nasiah. Riba nasiah itu apa? Ini itu riba terjadi karena adanya penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran. Oke. Ini coba kita tarik ke sini aja lah ya, yang riba nasiah ini. Kita pindah ke sini. Riba nasiah. Contohnya itu gimana? Misalnya ada A dan B. Mereka ini saling mau tuker nih dari rupiah ke dolar dan dolar ke rupiah. Si A punya IDR rupiah dan si B itu punya USD. Nah, karena dia mau tukeran, tapi si A-nya udah punya nih rupiahnya sekarang, tapi B-nya itu dia mau tukeran nanti. Jadi si A ini ngasihnya sekarang, tapi B ngasih dolar ke A-nya ini besoknya gitu. Ini sekarang. Dan B ngasih USD-nya ke A ini besok, misalnya gitu. Nah, ini termasuk riba nasiah. Karena dia tuh nggak kontan atau nggak langsung. Ini termasuk riba karena harga rupiah atau harga mata uang itu kan fluktuatif nih. Jadi misalnya si A hari ini ngasih segini dengan misalnya gini. Hari ini rupiah itu nilai 1 rupiah itu 1 dolar itu nilainya 10.000. Otomatis si B harusnya ngasih 10.000 juga. Tapi karena kalau misalnya hari ini 1 dolar 10.000, si A ini udah ngasih rupiahnya ke B sebesar 10.000 kan, berarti otomatis si B harusnya ngasih ke A juga 1 dolar. Tapi ketika misalnya besoknya harganya turun atau naik, misal 1 dolar jadi 12.000, berarti ini kan ada selisih perbedaan kan, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan kan. Dan ini nggak boleh karena kuantitasnya tuh berbeda gitu nilainya. Nah, ini yang menyebabkan riba nasiah. Oke, mungkin ini pembahasan singkat tentang riba. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi dan kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih semuanya.